Yakin mau cantik? Pertanyaan ini mungkin terdengar konyol, tapi perlu dipertanyakan. Nah, aku pertama kali mengajukan pertanyaan ini setelah atau bahkan saat membaca novel berjudul Romansa Dua Benua yang ditulis oleh Pipit Senja. Ada banyak pertanyaan lainnya yang kemudian kusimpulkan menjadi 3 hal yang kupelajari dari novel ini. Lesson number 1. What we have, even the simplest thing, the taken for granted thing, might be the luxury for others. Apa yang kita punya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun, hal yang kita pikir emang harus ada, bisa jadi adalah kemewahan untuk orang lain. Misal, rumah untuk berteduh. Kita mungkin ngerasa itu hal yang biasa, bukan nikmat yang istimewa. Toh semua orang juga punya rumah. Atau jangan-jangan kita justru ngeluh dengan keadaan rumah kita yang nggak sesuai harapan kita. Padahal ada banyak orang yang butuh tempat berteduh. Ada banyak orang di mana rumah bagi mereka itu adalah nikmat luar biasa yang kadang juga mereka nggak berani mimpiin gitu untuk punya. Contoh lainnya, air bersih untuk mandi. Kita mungkin nggak pernah berpikir kalau kita beruntung punya itu. Faktanya ada banyak orang yang nggak seberuntung kita, yang punya akses ke air bersih. Atau juga makanan yang selalu ready. Kita pikir ya itu hal yang biasa. Atau bahkan kita jadinya mengeluhkan menu yang itu aja. Padahal ada banyak orang yang mereka bahkan nggak tahu hari ini tuh mau makan apa. Nggak usah cerita besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Hari ini mau makan apa. Dan mereka mempertanyakan itu di saat lapar. Gitu. Jadi bukan setelah makan terus berpikir nanti mau makan apa. Bukan. Saat mempertanyakan itu pun mereka dalam keadaan lapar. Kemudian contoh lainnya adalah keluarga yang peduli. Kita mungkin mikir, ya keluarga harus emang gitu. Orang tua emang harus peduli sama anaknya, harus memenuhi kewajibannya, harus menyayangi anaknya, gitu kan, kasih nasihat yang baik. Kita mungkin mikir itu hal yang wajar aja. Padahal ada banyak orang yang sangat memimpikan itu dan bahkan dalam keadaan yang meyakini bahwa itu adalah mimpi yang gak mungkin bisa diraih gitu. Orang yang ditinggalkan keluarga, hidup sebatang kara, bahkan dijahatin sama keluarga, dilupakan oleh orang tua. Ada orang-orang kayak gitu. Lesson number 2. You may want to be gorgeous and undoubtedly beautiful all the time. But the fact that beauty may harm one's life should turn you to be grateful for what you are. Kamu mungkin ingin terlihat cantik dan menarik setiap saat. Tapi kenyataan bahwa kecantikan bisa melukai hidup seseorang harusnya membuatmu bersyukur bagaimanapun keadaanmu. Berapa banyak dari kita yang insecure karena merasa kurang cantik. Padahal nyatanya ada orang-orang yang masalah-masalah mereka itu justru disebabkan oleh kecantikan mereka. Seperti karakter di novel ini. Entah itu karena orang iri, dengki, benci, gak suka sama dia, terus dia jadinya dikucilkan, ditinggalkan, dibiarkan sendiri. Atau juga karena dia akhirnya menjadi buruan atau mangsa dari orang-orang yang dia pikir tulus mau bantu, yang dia pikir adalah orang yang bisa dipercaya, ternyata enggak. Terus karena rasa insecure tadi, ada banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk tampil cantik. Entah itu dengan menggunakan skincare yang jelas-jelas nggak ada BPOM-nya, berarti nggak sehat kan? Atau juga pakai skincare yang jelas-jelas ada kandungan nggak halalnya, atau malah melakukan treatment yang jelas-jelas merubah ciptaan Allah. Jatuhnya kan jadi dosa. Padahal kayak tadi, gak selamanya nikmat cantik itu benar-benar nikmat. Gak selamanya nikmat cantik itu benar-benar nikmat. Karena ada orang-orang yang justru mendapat masalah karena kecantikannya. Jadi kalau misalkan kita ngerasa gak secantik yang kita inginkan, bisa jadi sebenarnya kita sedang dijaga dari masalah-masalah itu. Masalah-masalah yang sebenarnya kayak gak sebanding aja dengan pengennya kita jadi cantik itu. Jadi yakin mau cantik? Kalau aku sih yakin, karena kan itu hal yang manusiawi.
Semua perempuan pasti pengen tampil cantik. Tapi yang perlu kita ingat juga adalah bahwa semua perempuan itu cantik dengan caranya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu kemudian jadi insecure karena bandingin diri dengan orang lain. Cantiknya kita beda. Atau juga jadi menghalalkan segala cara. Karena untuk apa juga kan? Kita harusnya paham ada konsekuensi di balik itu. Misal kayak tadi, melakukan treatment yang merubah ciptaan Allah. Dosa lah konsekuensi terbesarnya. Belum lagi konsekuensi kesehatan, tiba-tiba di tahun keberapa treatmentnya itu ternyata merubah yang jadi lebih buruk, bisa jadi kan, hanya untuk kemudian jadi tampil cantiknya. Ternyata tampil cantik itu bisa loh jadi awal petaka, bisa loh jadi awal masalah. Lesson number 3, you're 37, you're young, so be sure for the upcoming happiness you will face. You still have much time to live and be happy. Sebenarnya ketiga pelajaran ini kutujukan untuk diriku terkhusus, tapi yang ketiga ini emang lebih personal karena kan disitu aku sebutin usia gitu ya. Kamu masih 37, jadi waktu aku nulis ini aku 37, now I'm 38. Kamu masih muda, jadi teruslah berpengharapan atas kebahagiaan-kebahagiaan yang akan hadir. Kamu masih punya banyak waktu untuk hidup dan bahagia. Karena timeline orang kan beda-beda. Ada orang yang dapatin nikmat A di usia 21 tahun, ada yang dapetinnya di usia 53 tahun, ada juga yang dapetinnya di usia 13 tahun. Yang jelas, yang emang udah ditakdirin jadi rezeki kita akan datang ke kita. Ya, sesuai waktunya. Maksudnya ya supaya kita selalu optimis dan berhusnuzon sama Allah. Oke, terus kan aku juga sebutin di situ to live and be happy. Jadi menurutku hidup itu emang harus bahagia. Apa artinya hidup kalau kita nggak bahagia kan? Allah aja ngajarin kita doa sapu jagat, yang itu adalah meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Iya, bahagia dengan apapun yang kita punya. Jadi sekalian merangkum 3 pelajaran tadi, bahwa gimana pun keadaan kita, itu kita pasti punya banyak nikmat yang bisa disyukuri yang ternyata adalah kemewahan buat orang lain. Kemudian juga ternyata kemewahan orang lain atau nikmat orang lain yang mungkin kita nggak punya bisa jadi adalah sumber masalah buat dia. Jadi gimana pun keadaan kita, ya harusnya kita bahagia. Mohon untuk kita diberi umur panjang yang penuh dengan kebaikan, yang benar-benar diisi dengan kebahagiaan insya Allah. That's all. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya.